nggak sih kita melihat dua cairan seperti air dan minyak yang sulit untuk menyatu? Dalam teknik kimia, proses ini dikenal sebagai mixing. Untuk pengertian mixing sendiri, menurut Glenn Kopis tahun 2003, mixing adalah proses pencampuran dua atau lebih fluida untuk mencapai kondisi homogen. Proses ini sangat penting dalam sistem cair-cair, karena tanpa agitasi yang tepat, dua fase cair dapat tetap terpisah dan menghambat efisiensi proses industri. Dalam beberapa industri, pencampuran cair-cair punya beberapa mekanisme yang berbeda. Dissolution, yaitu proses pelarutan suatu zat ke dalam cairan lain sampai homogen. Contohnya adalah garam dilarutkan dalam air. Agitasi diperlukan untuk meningkatkan perpindahan massa sehingga laju karbon jadi lebih cepat. Berikutnya emulsification, yaitu pencampuran dua cairan yang tidak saling larut seperti minyak dan air menjadi droplet kecil. Agitasi dengan gaya geser tinggi dibutuhkan untuk memperkecil ukuran droplet dan meningkatkan kestabilan emulsi. Ketiga adalah dispersion, yaitu penyebaran fase kecil ke dalam fase kontinu. Contohnya adalah lumpur dan air yang diaduk. Agitasi berfungsi menjaga partikel tetap tersebar dan mencegah koalescensi atau pengendapan. Jadi perbedaannya, dissolution menghasilkan larutan homogen, emulsification menghasilkan emulsi stabil, sedangkan dispersion hanya menyebarkan fase tanpa harus stabil permanen. Karena itu agitasi sangat penting dalam semua proses ini di industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang agitator yang merupakan alat untuk mencampur, menghomogenkan atau meningkatkan perpindahan panas dalam suatu fluida yang banyak digunakan dalam industri kimia dan lain-lain. Nah, agitator dapat diklasifikasikan berdasarkan arah aliran fluida yang dihasilkan. Yang pertama ada agitator aliran aksial, yang kedua ada agitator aliran radial, dan yang ketiga ada agitator aliran campuran dari aksial dan radial. Selanjutnya ada impeller yang merupakan bagian utama agitator yang berputar dan menghasilkan aliran fluida. Beberapa jenis impeller yang umum digunakan adalah propeller, yang dimana berbentuk mirip baling kapal, yang digunakan untuk cairan viskositas rendah seperti air. Selanjutnya ada turbin. Yang pertama ada Raston turbin berbentuk cakram datar dengan blade tegak lurus, yang digunakan untuk dispersi gas, dan ada pitch blade turbin yang berbentuk blade miring yang digunakan untuk suspensi padatan. Selanjutnya ada paddle yang berbentuk bilah datar sederhana yang digunakan untuk fluida viskositas sedang. Selanjutnya ada anchor yang memiliki bentuk seperti jangkar yang digunakan untuk fluida sangat kental atau viskositas tinggi. Dan yang terakhir ada helical ribbon yang berbentuk spiral seperti pita yang digunakan untuk pencampuran bahan semi solid. Nah teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan bagaimana prinsip kerjanya. Nah di proses mixing di dalam tangki berpengaduk, itu kunci utamanya itu ada pada pola aliran fluida yang dihasilkan oleh impeller. Nah saat impellernya itu berputar, fluida itu tidak hanya bergerak, tetapi juga bersirkulasi ke seluruh bagian tangki, sehingga pencampurannya tadi bisa terjadi secara merata. Ada 3 pola aliran utama yang perlu diperhatikan, yaitu ada aksial, radial, dan juga tangensial. Aliran aksial akan menggerakkan fluida dari atas ke bawah. Nah, aliran ini cocok untuk mencampur volume dalam jumlah yang besar. Sementara itu, aliran radial akan mendorong fluida ke arah samping dan menghasilkan gaya geser yang tinggi. Selanjutnya, aliran tangensial itu justru membentuk vortex atau pusaran yang membuat fluidanya hanya berputar tanpa tercampur secara efektif. Nah, selain dari pola aliran tadi, ada juga kondisi aliran yang berpengaruh, yaitu laminar dan juga turbulen. Nah, pada aliran laminar, fluida itu akan bergerak secara rapi, sehingga pencampurannya berlangsung lebih lambat. Sebaliknya, pada aliran turbulen, gerakan fluida akan menjadi lebih acak, sehingga membentuk eddy, yaitu pusaran-pusaran kecil yang mempercepat pencampuran. Nah, dikarenakan itu, agitasi ini sangat berperan penting dalam mempercepat pencampuran dan juga menghasilkan gaya geser yang mampu memperkecil dari ukuran droplet pada proses emulsifikasi, sehingga nantinya campuran akan menjadi lebih homogen dan juga stabil. Pada soal ini, kita diharapkan untuk menentukan kecepatan minimum pengaduk untuk mencampurkan benzena ke dalam campuran asam. Diketahui tinggi cairan yaitu 80 cm, sehingga diameter impellernya yang dimana itu adalah T/3 yang kita dapatkan yaitu hasilnya 0,267 meter. Sistem ini menggunakan pengaduk tipe pedal dengan 4 bevel. Nah, sifat fisik yang kita ketahui bahwa spesifik gravity dari asam dan juga benzenanya berturut-turut itu 1,55 dan 0,88 dengan viskositas 30 cm/poa, serta tegangan antarmukanya yaitu 0,03 Nm/meter. Perhitungan pertama kita menggunakan korelasi dari Nagata. Nah, setelah kita masukkan data ke dalam rumus, diperoleh nilainya yaitu 210 rpm. Selanjutnya, kita melakukan pengecekan menggunakan metode dari Scalan dan juga Sextaria yang memberikan nilai sekitar 174 rpm. Nah, perbedaan ini masih dalam batas wajar, sehingga hasil perhitungan masih dapat dianggap valid. Dan dengan demikian kita menggunakan hasil yang lebih besar untuk memastikan hasil pengadukan berjalan lebih optimal. Dan dimana kita dapatkan yaitu hasil pengadukannya yaitu 210 rpm. Baik, dari pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa proses mixing itu merupakan bagian penting dalam sistem cair-cair untuk mencapai kondisi yang homogen. Dari berbagai jenis proses seperti dissolution, emulsification, dan dispersion itu memerlukan agitasi yang sesuai agar pencampuran berlangsung efektif. Selain itu, pemilihan jenis agitator, pemahaman pola aliran fluida, serta perancangan sistem mixing yang tepat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses. Oleh karena itu, desain dan pengoperasian mixing system harus dilakukan secara tepat agar efisiensi proses industri dapat tercapai secara optimal.